Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Qurratu A'yun. Pada kesempatan ini kita akan membahas bersama tentang persiapan untuk menjadi kepala sekolah. Hal yang pertama yang harus diketahui adalah tentang kompetensi daripada kepala sekolah pada abad 21 ini. Yang harus diperlukan adalah adanya kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi kewirausahaan, kompetensi manajerial, kompetensi sosial, dan kompetensi supervisi. Dan kelimanya saling terkait dalam rangka untuk manajemen berbasis sekolah dan partisipasi dengan masyarakat. Kemudian bagaimana keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah? Keterampilan yang harus dimiliki adalah keterampilan konseptual, yaitu conceptual skill. Yaitu keterampilan yang harus dimiliki seorang kepala sekolah untuk menentukan strategi, kemudian merencanakan, merumuskan kebijakan yang ada, kemudian memutuskan sesuatu yang terjadi pada organisasi sekolah sebagai lembaga pendidikan. Nah, kemudian pada kemampuan manajerial, seorang kepala sekolah itu harus dapat diantaranya menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan, kemudian mengembangkan organisasi sekolah sesuai kebutuhan, memimpin guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal di sekolah tersebut. Kemudian ciri-ciri daripada kepala sekolah yang baik diantaranya, pertama, mengerti keadaan bawahannya. Kemudian yang kedua, dapat menjadi pemimpin yang adil. Yang ketiga, perhatian kepada semua bawahannya. Dan yang terakhir, kemudian yang keempat, dapat memperlihatkan adanya wajah yang teduh, sejuk, menyenangkan kepada semua guru dan staf yang ada di sekolah. Kemudian tugas pokok daripada kepala sekolah. Yang pertama, merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan baik visi maupun misi sekolah. Kemudian yang kedua, merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan adanya tujuan sekolah. Kemudian yang ketiga, membuat rencana kerja sekolah atau RKS dan juga membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Kemudian yang terakhir, membuat perencanaan program induksi. Kemudian apa saja yang ada dalam kompetensi supervisor seorang kepala sekolah? Di antaranya yang pertama adalah merencanakan daripada program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Kemudian yang kedua, melaksanakan supervisi akademik terhadap semua guru yang ada di sekolah tersebut, tentunya dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Kemudian berikutnya, yang terakhir adalah menindaklanjuti daripada hasil supervisi tersebut. Kemudian apa saja yang terdapat pada kompetensi sosial dari seorang kepala sekolah sesuai Permendiknas nomor 13 tahun 2007. Yang pertama adalah dapat bekerja sama dengan pihak lain tentunya untuk kepentingan dan kemajuan sekolah. Kemudian berikutnya dapat berpartisipasi dalam semua kegiatan sosial tentunya dalam bidang kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, juga memiliki kepekaan sosial terhadap orang lain maupun kelompok lain. Seorang kepala sekolah harus dapat menjadi seorang pemimpin yang baik, yaitu fokus pada kelompok, kemudian melimpahkan kepada pemenang, kemudian merangsang kreativitas, memberi semangat dan motivasi, memikirkan program penyertaan bersama, memperhatikan sumber daya manusia, kreatif, proaktif, dan juga membangun karakter dan budaya. Yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan perencanaan yang dilakukan kepala sekolah adalah
Yang pertama, melakukan perencanaan program sekolah yang mengacu pada 8 standar pendidikan. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme guru di sekolah. Yang ketiga, melakukan kegiatan pembinaan khusus untuk siswa yang berprestasi. Kompetensi manajerial itu adalah sangat penting. Di antaranya ada pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau understanding, kemampuan yaitu skill, nilai value, sikap attitude, dan ada minat interest. Harapan kepala sekolah kepada gurunya harus menguasai adanya 10 kompetensi dasar, di mana 10 kompetensi dasar seorang guru meliputi 1. Menguasai bahan ajar, kemudian yang kedua menguasai landasan kependidikan, yang ketiga mampu mengelola program belajar mengajar, yang keempat dapat melakukan pengelolaan kelas, yang kelima dapat menggunakan media dan sumber belajar, dan yang keenam melakukan penilaian siswa untuk kepentingan pengajaran. Manajemen kepemimpinan sekolah adalah usaha yang dilakukan secara bersama dalam satu kelompok manusia supaya lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan sekolah. Program kerja kepala sekolah itu apa saja? Kegiatan bulanan kepala sekolah meliputi melaksanakan penyelesaian kegiatan yang berhubungan dengan gaji, setoran iuran dewan sekolah, laporan bulanan, dan belanja sekolah. Kemudian juga memeriksa daftar guru, kemudian juga TU dan siswa, mengadakan pemeriksaan buku kas, dan membuat pertanggungjawaban keuangan serta melaksanakan pemeriksaan. Kemudian tujuan diklat kepala sekolah yaitu untuk memperkuat kompetensi kepala sekolah dan penguatan pendidikan karakter dan pengembangan sekolah berdasar 8 standar nasional pendidikan. Kompetensi profesional adalah penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mapel dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Kompetensi kepala sekolah yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan seorang kepala sekolah dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten yang memungkinkannya kompeten atau berkemampuan dalam mengambil keputusan. Kemudian cara kepala sekolah melakukan supervisi terhadap guru. Tahapan supervisi guru itu kepala sekolah mengamati dan mencatat ataupun merekam tingkah laku guru ketika mengajar berdasar komponen keterampilan yang telah disepakati oleh guru dan kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah juga perlu mengadakan observasi dan mencatat tingkah laku siswa di kelas serta interaksi antara guru dan siswa. Kompetensi kepribadian itu meliputi tindakan yang sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Contoh kompetensi sosial yaitu terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua, kemudian bersikap simpatik, dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan atau komite sekolah, pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan, serta memahami dunia sekitar ataupun lingkungan. 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, visi yang utuh. 2. Tanggung jawab. 3. Keteladanan. 4. Memberdayakan staf. 5. Mendengarkan orang lain. 6. Memberikan layanan prima. 7. Mengembangkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan. 8. Menjaga kepercayaan. 9. Fokus pada siswa. Dan yang ke-10, inovatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepala sekolah diantaranya latar belakang, sosial, ekonomi, usia, pendidikan, dan masa kerja. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif adalah kepemimpinan 3 dimensi: tugas, perilaku, keefektifan, secara situasional dengan gaya instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif sesuai dengan tingkat kematangan dari stafnya atau guru-guru. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.